Hai, kami sekarang mau mempresentasikan mengenai pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu, menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Apa itu pencemaran air? Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Air dinyatakan tercemar jika tidak dapat digunakan sesuai fungsinya. Jadi ada 4 jenis pencemaran air, yaitu 1. Pencemaran mikroorganisme. Pencemaran jenis ini merupakan pencemaran yang terjadi akibat mikroorganisme yang berkembang di dalam air. Mikroorganisme tersebut seperti zooplankton dan fitoplankton. Sejatinya, mikroorganisme memiliki peran untuk menjernihkan air. Namun, dengan jumlah yang berlebih, zat mikroorganisme dapat mencemari air dan membuatnya menjadi lebih keruh. pencemaran organik nutrisi tanaman. Air dapat tercemar oleh organik dari nutrisi tanaman. Hal ini erat kaitannya dengan bidang pertanian. Untuk aktivitas pertanian, penggunaan pupuk nitrogen dan fosfat pada tanaman memang terbukti untuk mencegah hama dan membuat tanaman lebih subur. Meski demikian, penggunaan pupuk ini memiliki dampak negatif bagi air. Pupuk kimia yang digunakan bagi tanaman jika larut ke dalam air akan mengubah kemurnian dan membuatnya menjadi terkontaminasi. 3. Pencemaran bahan kimia anorganik. Pencemaran air oleh bahan kimia anorganik sangat erat kaitannya dengan aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh manusia. Banyak bahan-bahan yang digunakan oleh manusia mengandung bahan kimia anorganik seperti timbal, kadmium, dan merkuri yang berujung pada tercemarnya air. 4. Pencemaran bahan kimia organik. Tak jauh berbeda dengan pencemaran bahan kimia anorganik, pencemaran air oleh bahan kimia organik pun erat kaitannya dengan aktivitas sehari-hari manusia. Terdapat bahan kimia yang sifatnya organik seperti plastik, minyak, dan pestisida. Secara umum, penyebabnya dibagi menjadi 2. Yang pertama, sumber kontaminan langsung. Sumber kontaminan langsung meliputi efluen yang keluar industri, TPA sampah, rumah tangga, dan lainnya. Yang kedua, sumber kontaminan langsung, yaitu kontaminan yang memasuki badan air dari tanah, air tanah, atau atmosfer berupa hujan. Pada dasarnya, sumber pencemaran air berasal dari industri, rumah tangga, atau pemukiman, dan pertanian. Dampak-dampak yang dapat terjadi dikarenakan pencemaran ini adalah aliran air di sepanjang sungai mengalami penurunan kualitas karena banyaknya erosi serta ditambah pencemaran kotoran ternak, sampah rumah tangga, dan limbah pabrik. Zat polutan yang dapat mencemari sungai ini ada sampah, deterjen, bahan kimia, pembuangan tinja tanpa septic tank, dan polutan yang berasal dari industri tekstil. Kita akan melakukan sinematik dengan lagu Gam 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 Piara. Ya, selamat siang Pak. Boleh Ya, diperkenalkan dulu namanya Ya. siapa? Nama saya Rahmat. Baik. Sekarang saya mau menanyakan tentang pencemaran lingkungan yang ada di sini. Contohnya yang ada sungai yang di sana. Ya, Yang pertama, apa yang dapat menyebabkan sungai itu dapat tercemar? ya karena pembuangan sampah kayak bekas makanan, kayak minyak-minyak dan limbah pabrik. Selanjutnya, apa upaya untuk menanggulangi pencemaran air di sungai tersebut? Ya, intinya harus kesadaran diri kita sendiri. Jadi nggak boleh buang sampah sembarangan, apalagi buang ke sungai maupun ke selokan-selokan. Ya, yang pertanyaan yang ketiga, mengapa bisa terjadi pencemaran air di sungai itu? Ya karena orangnya tidak mempunyai kesadaran diri sendiri dan kesadaran buat lingkungan masing-masing. Yang keempat, siapa yang biasanya bertanggung jawab untuk menanggulangi pencemaran air tersebut? Kalau diandaikan sungai kayak danau, kayak
paling yang mau doang pemerintah. Ya, yang pertanyaan yang terakhir, apa penyebab utama pencemaran sungai? Penyebabnya ya itu kembali juga apa rumah sampah, apa limbah-limbah pabrik kayak minyak-minyak, apa plastik bisa. Ya, terima kasih Pak. Apa presentasi wawancaranya? Pertama bisa diperkenalkan dulu. Nama saya Pak Kurniawan. Pakai lahir nggak? Lahir Enggak, Jakarta. sebagai apa di sini? Sebagai anggota keamanan Lembah Permainan Juang. Ya, siap. Iya. Sekarang saya mau mewawancarai pencemaran lingkungan yang ada di sini. Contohnya sungai yang ada di sini ya. Yang pertama, apa yang dapat menyebabkan sungai itu dapat tercemar? Sungai itu tercemar di sekitar sini ya, LPH. Di sungai sini kan dilalui ada pabrik tahu di atas, limbahnya jadi mengaliri lewat sungai ini, sungai di LPH ini. Jadi limbah pabrik tahu gitu. Oh iya. Selanjutnya, apa upaya untuk menanggulangi pencemaran air di sungai tersebut? Menanggulanginya Ya. ya harusnya udah nggak boleh buang limbah di sungai. Harusnya dia punya ini sendiri ya, kantor limbahnya loh. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, mengapa bisa terjadi pencemaran air di sungai tersebut? Mengapa menjadi Ya bisa terjadi pencemarannya. iya karena limbah tahu itu tercemar kan. Jadi tercemar. Ya, selanjutnya, siapa yang biasanya bertanggung jawab untuk menanggulangi pencemaran air di sungai itu? Ya kita semua harusnya bertanggung jawab, warga sekitaran sini itu. Iya, jadi kan sungai kan untuk umum kan, tidak lain. Yang terakhir, apa penyebab utama pencemaran di sungai? Penyebab utamanya yaitu karena banyaknya limbah-limbah buangan gitu kan. Jadi tercemar dia kan. Ya, terima kasih. Udah Udah gitu gitu aja. aja. Udah. Ayo pingpong. Udah. Apa upaya untuk menanggulangi pencemaran air di sungai tersebut? Apa upaya untuk menanggulangi pencemaran air di sungai tersebut? Itu sangat membahayakan. Ya, Kayak solusinya. Solusi Oh, supaya sungai itu tidak banyak sampahnya. Jadi masyarakat harus apa? harus menyadarkan diri lah. Jangan membuang sampah sembarangan. Ya. Selanjutnya, bisa terjadi pencemaran air di sungai. Pertanyaan, Ada motor tadi. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, mengapa bisa terjadi pencemaran air di sungai itu? Kenapa bisa bisa terjadi pencemaran air di sungai itu? Ya, ditanyakan itu. Banyak warga yang dari luar membuang sampah sembarangan. Terjadi sungai kotor. Ya. Pertanyaan yang keempat, Ya. Siapa yang biasanya bertanggung jawab untuk menanggulangi pencemaran air di sungai? Harusnya pengurus komplek LPH. Oke. Yang terakhir, apa penyebab utama pencemaran air di sungai? Yang pertama sampah, Hmm. terus banyak daun-daun yang jatuh, terus banyak warga dari luar membuang sampah sembarangan. Ya, siap. Terima kasih, Pak. Sekian dari kami. Terima kasih.